Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim viewers dan sahabat beriman, tahukah Anda bahwa Raja Mansa Musa adalah seorang raja miliuner dan memiliki kekayaan lebih dari $1 juta atau setara dengan jumlah yang sangat besar dalam bentuk uang atau aset lainnya. Jika kita bandingkan dengan miliarder modern seperti Elon Musk, Jeff Bezos atau Bill Gates, Mansa Musa mungkin tidak akan memiliki angka yang tertera dalam daftar Forbes. Namun, dalam konteks kekayaan relatif pada zamannya, ia jauh melampaui para miliarder-miliarder yang ada pada saat ini. Dengan kemakmuran yang datang dari cadangan emas yang sangat luar biasa, Mansa Musa mungkin adalah miliuner terbesar sepanjang sejarah dalam hal kekayaan relatif terhadap periode-periode dan konteks waktu di masa hidupnya. Penasaran seperti apa kisahnya? Namun sebelum Anda menikmati momen video ini, silahkan subscribe dan bagikan video penuh makna ini kepada sahabat dan relasi Anda. Jika Anda setuju dengan para miliuner tersebut atau kurang berkenan, silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar. Secara keseluruhan, meskipun tidak dapat menghitung kekayaannya dalam istilah modern, Mansa Musa dapat dianggap sebagai miliuner legendaris yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam ekonomi dan kebudayaan pada zamannya. Berikut adalah kisah inspiratif dari kerajaan terdahulu yang mengajarkan tentang kepemimpinan, keberanian, serta kebijaksanaan. Pemilik nama asli Musa Kita dilahirkan sekitar 1280, tepatnya di kerajaan Mali, Afrika Barat. Mansa Musa menempati posisi sebagai anggota dari kerajaan Mali pada periode pemerintahan 1312 hingga 1337. Mansa Musa lahir sekitar 1280 di wilayah yang kini dikenal sebagai Mali, sebuah kerajaan besar di Afrika Barat. Mansa Musa adalah anggota keluarga kerajaan yang berasal dari dinasti Keita yang memiliki kedudukan penting dalam kerajaan Mali. Pada masa kecilnya, ia tidak dikenal sebagai penerus tahta, tetapi setelah kematian raja sebelumnya, ia dilantik menjadi penguasa kerajaan. Mansa Musa naik tahta pada tahun 1312 setelah kematian saudaranya, yakni Abu Bakar II, yang diduga melakukan perjalanan ke laut untuk menemukan batas dunia. Pada masa pemerintahannya, Mansa Musa memimpin kerajaan Mali menuju kekayaan dan kemakmuran yang sangatlah luar biasa, sehingga kejayaan pada masa itu sangatlah makmur. Kekayaannya sebagian besar berasal dari perdagangan emas serta garam yang merupakan sumber daya utama kerajaan. Kerajaan Mali pada masa itu memiliki sebagian besar cadangan emas di dunia, dan Mansa Musa memanfaatkan sumber daya ini dengan bijaksana. Mansa Musa dikenal secara internasional karena perjalanan hajinya yang sangat luar biasa ke Mekah pada tahun 1324. Selama perjalanan itu, dia membawa ribuan pengikut, pelayan, dan ahli keuangan, serta membawa sejumlah besar emas yang dibagikan kepada orang-orang yang ia temui sepanjang perjalanan. Beberapa laporan sejarah menyebutkan bahwa Mansa Musa memberikan emas begitu banyak di Kairo, atau sekarang dikenal sebagai Mesir, sehingga menyebabkan inflasi sementara di kota tersebut. Perjalanan haji Mansa Musa tidak hanya tentang agama saja, tetapi juga merupakan cara dia mempromosikan kerajaan Mali. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara Islam, membawa pulang banyak pengetahuan dan ide-ide baru ke Mali. Ia juga membawa banyak arsitek serta cendekiawan Muslim yang membantu membangun pusat-pusat pembelajaran seperti Timbuktu yang menjadi kota besar dalam dunia Islam tempo dulu. Raja Mansa Musa adalah penguasa kerajaan Mali di Afrika Barat yang dikenal sebagai salah satu raja terkaya dalam sejarah dunia. Kekayaan yang sangat luar biasa datang dari sumber daya alam kerajaan Mali, terutama emas serta garam. Mansa Musa menjadi terkenal bukan hanya karena kekayaannya saja, tetapi juga karena cara dia menggunakan kekayaan itu untuk mendukung pendidikan agama serta seni di kota tersebut. Salah satu momen ikonik yang paling mengesankan dalam sejarah Mansa Musa adalah perjalanannya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanannya tersebut,
Dia membawa ribuan pengikut termasuk pasukan, pelayan, dan ahli keuangan. Mansa Musa membawa banyak emas yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ditemui selama perjalanan tersebut. Kebaikan dari kemurahan hati Mansa Musa begitu besar sehingga dia memberi emas kepada penduduk-penduduk di kota yang ia lalui. Dan beberapa laporan menyebutkan bahwa dia bahkan menyebabkan inflasi di wilayah yang dia lewati karena begitu banyaknya emas yang dia bagi-bagikan. Namun selain mengesankan karena kejayaannya, perjalanan ini juga menunjukkan sisi kebijaksanaan dan keberanian Mansa Musa dalam menjaga hubungan diplomatik dan meningkatkan citra kerajaan Mali di dunia Islam. Sebagai seorang pemimpin, Mansa Musa tidak hanya memimpin dengan kekayaan saja, tetapi juga dikenal dengan kebijaksanaannya. Dia tahu pentingnya pemerintahan yang stabil, pengetahuan dan hubungan internasional. Keberhasilannya dalam membawa kerajaan Mali ke puncak kejayaan adalah contoh nyata dari pemimpin-pemimpin yang menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk kesejahteraan rakyatnya serta kemajuan budaya di kota tersebut. Mansa Musa adalah pendukung besar pendidikan dan budaya. Ia mendirikan universitas di Timbuktu yang menjadi pusat ilmu pengetahuan terutama dalam bidang matematika, astronomi, serta ilmu kedokteran dan teologi Islami. Di bawah pemerintahannya, Timbuktu menjadi salah satu kota terkemuka di dunia Islam dan terkenal karena perpustakaannya yang besar dan universitasnya yang menarik banyak cendekiawan dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia saat ini. Selama masa pemerintahannya, ia membangun banyak masjid serta lembaga-lembaga pendidikan, termasuk Masjid Jigun Reber di kota Timbuktu yang dianggap sebagai salah satu bangunan penting di era tersebut. Mansa Musa meninggal sekitar 1337 dan kerajaan Mali tetap menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkaya di dunia selama beberapa dekade setelah kematiannya. Mansa Musa dikenal sebagai salah satu raja paling kaya dalam sejarah dunia, dan warisan kepemimpinannya tetap menjadi inspirasi hingga saat ini di kota-kota modern. Mansa Musa meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia, baik melalui pencapaian ekonomi, sosial, budaya, maupun dalam memajukan sejarah Islam dan dinamika Islam di wilayah tersebut. Kemurahan hatinya serta upaya besar untuk membawa kemajuan bagi kerajaannya menjadikannya salah satu tokoh paling ikonik yang menginspirasi dalam sejarah Afrika dan dunia. Kisah hidup Mansa Musa mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan dalam memimpin, serta nilai-nilai dari kemurahan hati dan berbagai kekayaan untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Mansa Musa dianggap sebagai orang Afrika pertama yang disebut milioner karena kekayaannya yang sangat luar biasa pada masa pemerintahannya di kerajaan Mali pada abad ke-14. Namun istilah milioner dalam konteks modern tidak ada pada zaman itu. Jadi meskipun kita menganggapnya sebagai salah satu orang terkaya dalam sejarahnya, kita harus memahami bahwa kekayaannya diukur dalam konteks zaman dan situasi-situasi yang sangat berbeda. Puncak kekayaan Mansa Musa terjadi pada perjalanan hajinya ke Mekah pada tahun 1324. Ada juga kemungkinan bahwa beberapa kerajaan Afrika lainnya seperti kerajaan Ghana atau kerajaan Kemet di Mesir kuno memiliki pemimpin yang sangat kaya. Tetapi Mansa Musa adalah tokoh yang paling terkenal karena pengaruh global yang dia miliki, terutama berkat perjalanan haji yang mengangkat reputasinya. Namun tidak ada catatan yang menunjukkan kekayaan yang setara dengan Mansa Musa dalam hal distribusi emas dan pengaruh internasional yang dimilikinya. Mansa Musa menjadi milioner pertama pada masa pemerintahannya di kerajaan Mali pada abad ke-14, tepatnya di masa pemerintahan Mansa Musa I yang berlangsung antara 1312 hingga 1337. Pada saat itu Mansa Musa memerintah kerajaan Mali adalah salah satu kerajaan terkaya di dunia bahkan Afrika, dan hal ini sebagian besar disebabkan oleh kekayaan sumber daya alamnya, terutama emas dan garam. Mali adalah penghasil emas terbesar di dunia pada masa itu, dan Mansa Musa memanfaatkan sumber daya ini untuk menguasai perdagangan dan memperkuat ekonomi kerajaannya. Kisah Mansa Musa mengajarkan kita umat manusia bahwa kepemimpinan yang besar tidak hanya diukur dari kekayaan atau kekuasaan, tetapi juga
dari bagaimana seorang pemimpin menggunakan sumber daya untuk kebaikan umum serta kebaikan-kebaikan bersama. Keberanian untuk berbagi, berinvestasi dalam pendidikan dan kebudayaan, serta membangun hubungan baik dengan dunia luar adalah nilai-nilai yang sangat relevan serta menginspirasi. Semoga dengan kisah inspiratif ini bisa membangun pola pikir kita menjadi modernis yang bernilai islami serta keimanan, agar kelak ketika kita berhasil bahkan sejajar dengan para miliarder dan para milioner, kita tidak akan pernah jumawa dan merasa sombong, karena sifat sombong hanya milik Allah seutuhnya. Sedangkan kita sebagai hamba sudah sewajarnya menjadikan ibrah dari Mansa Musa sebagai peliput semangat kita menggapai dunia dan akhirat. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.